perjalanannya. Siang nak, gimana perjalanannya? Ya, begitulah Pak. Perjalanannya cukup jauh. Nanti istri saya nyiapin makanan. Nggak usah repot-repot Pak. Bu, Duh, jadi enak. Lapar tau nggak? gak repot. Mari. Ini makanan yang kami buat murni dari hasil kebun kami. Ada singkong, ada ubi ungu, ada ubi jalar, dan hasil kebun lainnya. Kalau panennya lagi banyak, anak-anak terbiasa membantu kami di ladang. Kalaupun tidak panen, anak-anak terbiasa membantu kami di ladang, di rumah, atau kadang-kadang mereka jualan di pasar. Biasanya anak-anak mulai membantu dari jam berapa, Pak? Ya dari pagi, Dek. Dari selesai sholat subuh dan mengaji, sudah kami tugasi untuk menyiapkan perlengkapan kebun. Nanti yang anak laki ikut bapak ke ladang, yang perempuan membantu ibu memasak di dapur, terus nyusul ke ladang. Biasa begitu. Tangan kanan bawa rantang, tangan kiri megangin jari takut melorot. Terus aja gitu tiap pagi lewat galengan. Galengan. Jalan setapak maksudnya. Biasanya anak kota nggak tahu galengan ya, Dek. Sekolah gimana, Pak? Ya putus sekolah mungkin. Udah tadi bilangnya tiap pagi gitu kok. Ya, betul, Dek, tiap pagi. Tiap hari di sini anak-anak nggak sekolah. Paling 1-2 yang memang orang tuanya mampu. Anak-anak paling belajar alif bata di Mbah Puji kalau malam. Itu udah lebih dari cukup buat bekal di akhirat. Anak-anak bisa baca Al-Quran saja sudah syukur. Tapi belajar pendidikan umum juga penting loh Pak. Bisa buat bekal hidup. Siapa tahu nanti bisa memakmurkan desa ini. Bisa jadi Pak Lurah mungkin, supaya harga tengkulak nggak mahal-mahal banget. Ya nggak juga, deh. Ada tuh anak desa sebelah sekolah tinggi-tinggi tapi blas nggak ada sopan santunnya. Tinggal di kota buat sekolah malah minum-minuman. Tangannya mana ada celah buat air wudhu. Penuh sama tato. Rambutnya
kayak rambut jagung. Buat apa bisa hitung-hitungan? Yang penting bisa hitung duit, biar ndak dihapusi tengkulak. Mungkin dia salah pergaulan kali, Pak. Kalau sama kita mah nggak mungkin gitu-gitu. Yang ada dapat amukan dari Mbak Indah. Lah ya nggak juga. Namanya anak kota ya pasti sama. Nggak jauh-jauh yang namanya miras, minuman keras. Sepertinya sebelum obrolannya tambah jauh, izin kami perkenalan dulu ya Pak. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Pemalang yang ditugaskan untuk KKN di Desa Cendana ini. Kami ingin membantu memberikan pendidikan bagi anak-anak di sini dengan program yang telah kami buat, Pak, Bu. Pendidikan, saya sudah bilang tadi, anak-anak kami sudah bekerja sejak dini untuk membantu keluarga. Sekolah takkan memberikan mereka makan. Tapi Pak, justru pendidikan bisa membuka pintu masa depan yang lebih baik. Kami percaya sekali anak-anak di sini punya potensi besar. Halah, omong kosong masa depan. Yang penting itu kerja, dapat duit buat makan besok. Itu baru menyamakan masa depan. Lah sekolah apa? Uang habis, cuma buat sekolah, beli seragam, buku, belum sepatu. Itu semua mahal, Dek. Belinya pakai duit. Kalian yang kalau makan cuma nunggu orang tua, mana tahu kerasnya cari duit. Potensi kami adalah tanah ini, bukan mimpi-mimpi yang tak memberikan hasil. Kalian boleh tinggal, tapi jangan ganggu keseimbangan di desa ini. Anak-anak, sini. Mari kita mulai belajar. Ini penting untuk masa depan kalian loh. Mereka bahkan ngedengerin kita. Pak Dharma bener kali. Mereka lebih butuh kerja daripada belajar. Kita bahkan belum nyoba cukup keras loh, Sar. Mereka cuma butuh percaya sama kita. Iya, tapi Percaya deh. kita harus punya strategi yang lebih kuat. Ini bukan sekedar mengajarkan huruf dan angka, tapi kita harus masuk ke hati mereka. Mau apa ya ini? Cukup sudah! Anak-anak ini harus kembali lagi ke ladang. Waktu kalian hanya mengganggu mereka dari tanggung jawab yang sebenarnya. Pak, mohon maaf sebelumnya. Kami hanya ingin membantu. Kami tidak bermaksud untuk menghalangi pekerjaan mereka. Kami di sini hanya ingin memberikan sedikit ilmu untuk mereka nanti. Ilmu? Apa kalian pernah tahu bagaimana rasanya tidak punya cukup makanan di meja? Anak-anak ini bekerja demi keluarga, bukan demi mimpi-mimpi kosong. Pak, mimpi itu yang buat dunia ini berubah. Kalau semua orang berpikir seperti Bapak, kita tak akan pernah maju. Desa ini tidak akan pernah bisa menghasilkan generasi-generasi emas. Hanya menumbuhkan manusia-manusia yang penuh cemas. Mau sampai kapan, Pak? Warga desa ini jadi petani yang selalu ditipu tengkulak, menjual hasil panen dengan harga murah, padahal harga jualnya tinggi di luar sana. Mau sampai kapan warga desa ini mengandalkan cuaca, sedangkan iklim di bumi ini sudah semakin tidak karuan? Pak, mungkin ada cara lain. Mungkin kita bisa biarkan mereka mencoba sebentar. Anak-anak mungkin butuh ilmu-ilmu itu, Pak. Kamu tidak tahu apa-apa. Diam saja. Mungkin ini emang bukan tempat kita, guys. Mereka tidak mau berubah. Tapi kita udah lihat loh dia mulai percaya.
Kita harus bertahan meski dengan resiko ditolak. Terus apa yang harus kita lakukan kalau mereka bahkan nggak mau mendengarkan? Aku nggak pernah lihat kamu lari dari tanggung jawab sebelum tugasmu selesai loh, Bi. Kita nggak bisa nyerah sekarang. Pendidikan adalah hak mereka. Sama seperti kita, mereka butuh pendidikan. Mungkin nggak sekarang, tapi ilmu-ilmu itu akan berguna nanti ketika mereka berusaha menggapai cita-cita mereka. Aku yakin anak-anak di sini ingin menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang besar. Mereka cuma kalah sama suara orang yang kolot sama kemajuan. Jadi kita harus bisa nunjukin sama mereka kalau kita itu bisa. Kita ada di sini bukan sekedar melaksanakan tugas kampus, tapi udah jadi tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas ini. Jika ini adalah tugas kita, maka itulah yang harus kita lakukan. Nak, maafkan Pak Darmo. Dia hanya takut perubahan akan membawa lebih banyak masalah. Selama 3 tahun terakhir dia memimpin, tidak ada terjadi masalah serius. Hanya ada satu, ketika seorang anak yang sekolah dan dia membuat masalah seperti apa yang dia ceritakan. Tapi saya tahu kalian punya niat baik. Jika kalian mau, saya bisa bantu berbicara dengan beberapa warga. Ya, dengan resiko ditentang suami sendiri. Assalamualaikum Pak, permisi. Pak, ini ada piala hasil dari perlombaan Nandi. Dan sebagai hadiahnya, Nandi mendapatkan beasiswa untuk sekolah gratis, Pak. Sejatinya, kita bahkan bisa mendapatkan uang dari manapun, termasuk pendidikan, lewat prestasi, lewat perlombaan yang bergengsi, mewakili sekolah atau negara. Itu nggak gratis, Pak. Ada uang yang jadi bayaran kerja keras mereka. Asalkan mereka mau berusaha dan diseriuskan, saya yakin Nandi pasti akan ikut lomba internasional nanti. Pak, mereka hanya ingin membantu. Kita bisa memberikan mereka kesempatan tanpa harus meninggalkan cara kita. Anak-anak masih bisa bekerja dan sekolah. Mereka masih bisa dapat duit dan ilmu. Mungkin aku yang salah menilai mereka. Ini bukan akhir, hanya awal dari perjalanan panjang. Saya yakin desa ini akan menjadi tempat di mana pendidikan dan kerja keras akan berjalan beriringan. Saya yakin anak-anak akan tumbuh menjadi generasi emas, bukan cemas. Terima kasih ya. Maafkan orang tuanya.